Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Tuam Siwa Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Biantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bali waspada hujan lebat dan angin kencang selama sepekan. Polda Bari kerahkan ribuan personel dalam operasi Ketupat Agung 2026. Masih menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama Sepra dan Adi Putra, inilah seputar Bali selengkapnya. Ya, pemirsa, Hari Suci Tumpek Wayang umat Hindu di Bali diingatkan untuk tidak hanya memaknai perayaan tersebut sebagai ritual semata, tetapi juga sebagai momentum refleksi diri. Secara teologis, Tumpek Wayang merupakan ritual suci berbagai bentuk pemulihan kepada Dewa Iswara yang dikenal sebagai Dewa Kesenian. Hal ini disampaikan oleh akademisi Gusti Ketut Widana.
Menurutnya, dalam konteks Tumpak Wayang, perayaan ini juga berkaitan dengan otonan wayang atau secara khusus disebut reringitan. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara seni pertunjukan wayang dengan nilai spiritual dalam kehidupan umat Hindu. Lebih jauh dijelaskan, di balik makna teologi tersebut terdapat pula makna filosofis yang telah berakar sejak masa pra-Hindu. Tradisi tentang wayang sejatinya telah dikenal sejak zaman megalitikum ketika manusia mulai mengenal konsep pemujaan terhadap leluhur. Tumpak wayang sebenarnya merupakan usaha manusia untuk membayangkan supreme being atau realitas tertinggi yang kita yakini keberadaannya. Beliau ada, beliau yang dipuja dan disembah, dalam hal ini adalah Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai dewa kesenian atau natya, yaitu dewa Iswara. Secara filosofis, Tumpak Wayang juga menjadi momentum bagi umat Hindu untuk melakukan refleksi diri. Lakon-lakon yang dimainkan dalam pertunjukan wayang menurutnya sejatinya merupakan gambaran karakter manusia itu sendiri. Ketika seseorang menonton pertunjukan wayang, sesungguhnya bukan sekedar menikmati tontonan semata. Di balik tontonan tersebut terdapat tuntunan hidup. Karakter-karakter yang dimainkan oleh dalang menggambarkan berbagai sifat manusia yang dapat menjadi pelajaran moral dan etika. Nah, kalau kita mengambil lakon di Mahabharata misalnya, apakah kita masuk di karakter-karakter Panca Pandawa, pembela Dharma, Dharma Wangsa, dengan kebenarannya, prinsip kebenarannya, Bima dengan kekuatannya, Arjuna dengan kepintarannya, kemudian Nakula Sadewa dengan keseimbangan, harmonisasi. Apakah kita ada di posisi itu karakter kita? Atau sebaliknya ada di posisi dari pihak Korawa yang dikenal sebagai pengusung adharma, ketidakbenaran, kejahatan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika tumpak wayang kita laksanakan, tidak hanya sekedar ritual saja, ritualistik, simbolik, ekspresif, tapi di balik simbol itu ada makna. Makna terdalamnya lah kita diajak untuk introspeksi, mawas diri. Apakah kita sudah menjalankan karakteristik dharma, atau sebaliknya pembela, pengusung, pendukung karakteristik adharma. Gusti Widana menambahkan, dalam perspektif spiritual, dalang dalam pementasan wayang dapat dimaknai sebagai simbol dari Sang Dalang Agung, yakni Hyang Widi yang memainkan kehidupan manusia dengan penuh kebijaksanaan. Melalui cerita-cerita wayang, umat diajak untuk belajar memainkan peran kehidupan dengan baik, beretika, bermoral, serta menjunjung nilai-nilai kebaikan. Karena itu ia mengingatkan agar umat Hindu tidak terjebak pada ritual yang bersifat seremonial semata. Lebih penting dari itu adalah menyadari pesan spiritual yang terkandung di dalamnya, yakni melakukan introspeksi dan mawas diri. Tumpak wayang menjadi momentum bagi umat Hindu untuk menelusuri kembali, sudahkah kita memainkan peran kehidupan sebagaimana yang ditampilkan dalam cerita-cerita wayang tersebut. Melalui pemahaman tersebut, umat Hindu diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi wayang. Dengan demikian, manusia dapat tampil sebagai pribadi yang memiliki karakter positif, konstruktif, dan produktif, hingga pada akhirnya kembali pada Sang Dalang Agung, yakni Hyang Widi. Hendra, Bali TV. Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pendataan aktivitas warga negara asing WNA di Pulau Dewata, Kepolisian Daerah Bali meresmikan website Cakrawasi, Comment Center Cakrawasi, dan Galeri Mandala Krishna di Intelkam di Gedung Presisi Polda Bali. Peresmian dilakukan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dengan pemukulan gong didampingi Gubernur Bali Wayan Koster. Kapolda Bali Daniel Aditya Jaya dalam sambutannya menyebut website Cakrawasi merupakan platform digital untuk memudahkan pengawasan dan pendataan keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di wilayah Bali secara cepat, akurat, dan terjamin kerahasiaannya. Untuk bergerak menjadikan Pulau Dewata yang aman, pengawasan orang asing yang terkendali agar bisa tetap aman. Cakrawasi diharapkan menjadi pengawasan yang efektif. Melihat data kunjungan wisatawan ke Bali di tahun 2025, jumlah kunjungan 7,05 juta orang wisatawan yang artinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 hanya 6,3 juta orang.
naik sekitar 11,9%. Kenaikan ini menyebabkan potensi kriminalitas di Bali. Di sisi lain ada tindak pidana yang melibatkan orang asing baik sebagai pelaku atau korban karena keamanan adalah kunci pariwisata Bali. Platform digital ini bisa mengawasi orang asing cepat dan akurat. Operasional Cakrawasi dilengkapi command center, pusat kendali, pemantauan dan pengolahan data, analisis data keberadaan orang asing secara real time. Baik yang menginap di hotel, villa, jika ada masalah bisa dideteksi, sehingga bisa mendeteksi pihak-pihak yang belum terdaftar. Diharapkan platform ini bisa minimalisir kejahatan hingga Bali tetap aman dan wisatawan terus meningkat. Kita baru saja melakukan peresmian website Cakrawasi itu adalah sebenarnya dari Cakra Pengawasan Orang Asing. Seperti kita ketahui bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang utama, banyak wisatawan domestik maupun asing datang ke Bali. Saat ini mendatangkan keuntungan lebih, ya, dengan datangnya wisatawan semakin hari semakin banyak. Kalau dibandingkan data per tahun itu ada kenaikan sebesar 11 kalau masalah dari tahun 2024 ke 2025. Ini merupakan dengan positif ketika pariwisata naik, wisatawan naik dan pariwisata juga naik, dan ekonomi tentu terus berputar. Namun di sisi lain, ya, di sisi lain keberadaan orang asing juga harus diawasi karena fenomena yang muncul tidak jarang terjadi tindak pidana yang melibatkan orang asing, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku, sehingga kondisi-kondisi seperti ini harus terus diawasi dan dieliminir. Tidak akan dibiarkan menjadi lebih besar karena itu akan mengganggu juga pariwisata, bahkan pelaku-pelaku wisata asing juga yang datang ke sini juga mereka terganggu. Kapolda Bali Daniel Aditya Jaya dan Gubernur Bali Wayan Koster selanjutnya meninjau ruang Command Center Cakrawasi. Kapolda juga mengapresiasi Dir Intel Kampolda Bali AKBP Syahabudin yang telah mendukung pengembangan dan operasional serta penataan Galeri Mandala Krishna. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara PT Paisa Indonesia Maju dan Dir Intel Kampolda Bali dan penandatanganan prasasti Cakrawasi oleh Kapolda Bali yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Agus Sudiatmika dan Putu Edi, Bali TV. Dalam rangka memperkuat moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama menjelang malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948. Direktorat Intelijen dan Keamanan Ditintel Kampolda Bali bersama pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia PWDMI Bali menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Kwesan, Jalan Mahendra Data, Denpasar Barat, Jumat 13 Maret 2026. Di sana menjadi agen yang... Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PWDMI Provinsi Bali Haji Babang Santoso, Kasubdit 5 Ditintel Kampolda Bali Kompol Iwayan Sugite, Kanit 1 Subdit 5 Ditintel Kampolda Bali AKP Inyoman Sukerte, jajaran pengurus PWDMI Bali, serta para ketua dan perwakilan pengurus DMI Kabupaten Kota Sebali. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWDMI Bali, Haji Bambang Santoso menghimbau seluruh pengurus DMI Kabupaten Kota agar menyampaikan kepada umat Islam untuk melaksanakan takbiran Idul Fitri 1947 Hijriah secara terbatas di masjid atau musola terdekat, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Pelaksanaan takbiran juga dihimbau tanpa menggunakan pengeras suara luar serta tanpa menyalakan petasan. Himbauan ini disampaikan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Bali dengan selalu berkoordinasi dengan pecalang desa adat dan desa dinas setempat, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagaimana tertuang dalam seruan bersama tentang pelaksanaan malam takbiran yang bertepatan dengan Hari Suci Nyepi.
Bahkan kedamaian, kerukunan, ketentraman itu afsus salam yang setelahnya baru it'amut to'am, baru diminta untuk waqiyamun ni'am, berdiri untuk sholat lagi. Baru yang seperti itu nanti dijanjikan surga yang tidak terkira. Ternyata kembali lagi ke judulnya, bahwa malam takbiran dan tarawih yang beririsan ini sudah berulang kali terjadi. Sementara itu PSK Subdit 5 di Tintelkam Polda Bali Kompol Iwayan Sugito dalam sambutannya menekankan pentingnya peran tokoh agama dan pengurus masjid dalam menjaga stabilitas Kantibmas, khususnya melalui langkah deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Dalam paparannya, PS Kanit 1 juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal di wilayah Bali. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini juga membawa tantangan baru, terutama maraknya penyebaran berita hoaks dan informasi provokatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memicu perpecahan, serta menurunkan tingkat toleransi di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif tokoh agama, organisasi keagamaan, serta masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, damai, dan penuh toleransi. Melalui kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini, diharapkan semakin memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan organisasi keagamaan dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkokoh semangat toleransi dan persatuan di Provinsi Bali, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948. Raiswantaro, Bali TV. Satpol PP Badung lakukan penghentian kegiatan sebuah tempat hiburan malam di Prerenan. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Badung melakukan penghentian kegiatan salah satu tempat hiburan malam di wilayah Prerenan, Kecamatan Mengwi Badung pada Jumat 13 Maret 2025. Penghentian dilakukan karena tempat usaha yang menyediakan restoran, bar, dan hiburan malam tersebut belum memiliki izin resmi. Penghentian kegiatan restoran, bar, dan hiburan malam Nektar Lounge and Club
di Desa Prerenan, Mengui, dipimpin penyidik Satpol PP Badung Wayan Sukante. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan tempat usaha tersebut tak memiliki izin. Sejumlah petugas Satpol PP Badung berada di lokasi sekitar pukul 9.30 WITA. Tim memasang maklumat penghentian kegiatan di lokasi dengan cara menempel di pintu, baik bagian pintu utama atau depan dan pintu lainnya atau di samping. Langkah tegas ini dilakukan agar manajemen menghentikan seluruh operasional hingga izin usaha dipastikan lengkap dan sesuai peruntukannya. Dari tim penegak perda terkait dengan permasalahan yang viral terkait dengan mencuatnya tentang hiburan malam, dari perintah dari pimpinan kita dan tim terpadu dari Kabupaten Badung sudah bersidak ke lokasi dan dari Satpol PP melayangkan surat panggilan dari perwakilan daripada Nexstar. Proses yang sudah diproses cuma NIP. Secara prosedur kegiatan dan operasional kita hentikan. Setelah tindak lanjut daripada SOP Pol PP atas perintah pimpinan, per hari ini kita memasang maklumat penghentian kegiatan. Secara prosedur perizinan tidak ada izin untuk operasional. Seperti diketahui, penyidik Satpol PP Badung bersama tim terpadu telah melakukan sidak ke lokasi pada Rabu 11 Maret 2026 setelah informasi viral di media sosial terkait aktivitas hiburan malam di tempat tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui tempat usaha tersebut hanya memiliki nomor induk usaha atau NIB yang didaftarkan melalui sistem online single submission atau OSS. Rai Suantara, Bali TV. PT PLN Persero memastikan kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Bali untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain memastikan keandalan fasilitas pengisian daya, PLN juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile untuk membantu pengguna kendaraan listrik merencanakan perjalanan dengan lebih mudah. Di sela-sela inspeksi di SPKLU Hayamuruk Denpasar Jumat sore, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Adi Priyanto meninjau langsung kesiapan fasilitas pengisian kendaraan listrik di sejumlah titik strategis di Bali. Peninjauan dilakukan mulai dari SPKLU Gilimanuk hingga SPKLU Center Hayamuruk Denpasar yang menjadi salah satu pusat SPKLU terbesar di Bali. SPKLU Center Hayamuruk Denpasar dilengkapi teknologi ultra fast charging dan fast charging sehingga memungkinkan pengisian daya kendaraan listrik berlangsung lebih cepat dan efisien. Mana kita cek teknisnya, kesiapan dari trafonya, kesiapan dari kabel-kabelnya, kesiapan dari mesinnya sendiri, kesiapan groundingnya, kesiapan keselamatan keselamatan kerjanya seperti apa. Kita juga menyediakan apar-apar yang untuk lithium killer gitu ya. Ini tentunya sesuatu persiapan yang tadi kita cek itu hasilnya bagus. Untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan listrik selama masa mudik, PLN UID Bali menyiapkan 142 EV charger yang tersebar di 9 kabupaten kota di Bali, serta menyiagakan petugas selama 24 jam. General Manager PLN UID Erik Rosi Priyo Nugroho mengatakan, kesiapan ini menjadi bagian dari upaya PLN mendukung perjalanan pengguna kendaraan listrik yang melintas dari Jawa menuju Bali maupun sebaliknya. Saat ini kita di SPKLU Center di Hayamuruk, ini merupakan SPKLU terbesar yang ada di Bali. Nantinya juga ke depan akan kita tambah SPKLU Center ini dalam rangka memang kondisi saat ini di Bali pengguna mobil listrik terutama ini meningkat cukup tajam, hampir 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Selain infrastruktur fisik, PLN juga menghadirkan kemudahan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang membantu pengguna kendaraan listrik merencanakan perjalanan serta menemukan lokasi SPKLU terdekat. EVV Niaga dan Pemasaran PLN Nayus Rizal menyebut aplikasi ini dirancang sebagai Your EV Partner bagi para pengguna kendaraan listrik. Aplikasi PLN Mobile digunakan untuk charging. Di sini ada fitur-fitur yang sangat membantu tentunya. Yang pertama, ada fitur trip planner sehingga para pengguna EV bisa merencanakan mau jalan kemana, nanti harus ngecas di mana saja. Kemudian ada juga fitur antri EV sehingga efektivitas ya bisa lihat di mana ada SPKLU yang kosong sehingga waktu wasting time dari pengguna EV itu bisa dihindari
agar perjalanannya bisa berjalan efektif. Dukungan sistem digital juga diperkuat oleh Icon Plus yang memastikan seluruh SPKLU terhubung dalam sistem terintegrasi secara nasional. Senior Manager Icon Plus SBU Bali dan Nusa Tenggara, Anton Suprapto Adi menjelaskan, pengguna kini dapat memantau ketersediaan charger secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile. Pak Direktur, kami menyampaikan bahwa kesiapan Icon Plus untuk mensupport yang pertama adalah untuk aplikasi PLN Mobile secara digital yang digunakan seamless operation di seluruh Indonesia. Kita siap mensupport dengan puluhan juta pengguna. Yang pertama untuk Ramadan Idul Fitri akan mendukung support untuk bagaimana pelayanan teknik PLN di Ramadan Idul Fitri, 24 jam layanan siap mensupport. Sejumlah pengguna kendaraan listrik yang ditemui di SPKLU Hayamuruk dan Pasar mengaku semakin nyaman menggunakan mobil listrik karena didukung infrastruktur pengisian daya yang semakin mudah diakses. Kalau favorit pasti di sini, di Hayamuruk. Pertama, parkiran luas. Kedua, antri kita teratur. Ya. Ketiga, untuk charging di sini kita udah ada kantin di situ. Untuk pertama kalinya ini sangat membantu sekali adanya SPKLU di Hayamuruk dikarenakan fasilitas yang semuanya memadai. Dari segi ada kafetaria, ada toilet yang bersih, dan chargernya yang banyak, Pak. Dengan kesiapan infrastruktur SPKLU serta dukungan teknologi digital melalui PLN Mobile, PLN optimis masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan libur Idul Fitri dengan lebih aman, nyaman, dan efisien menggunakan kendaraan listrik. Indrawan, Bali TV. Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggelar Simposium Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan atau PKB Bedah 2026. Kegiatan ini berlangsung pagi tadi di Gedung Poliklinik RSUP Prof. Ngurah Denpasar dan diikuti dokter umum serta dokter spesialis bedah dari Bali maupun luar daerah. Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama RSUP Prof. Ngurah Denpasar kembali menggelar Simposium Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan atau PKB Bedah tahun 2026 dibuka oleh Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Ngurah, Dr. Imade Darmojaya. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat baik dari segi pendidikan maupun pelayanan di rumah sakit. Karena melalui kegiatan seperti ini, peserta bisa mendapatkan update penanganan pasien yang terbaru dan teknologi yang lebih canggih sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat. Penting dan bermanfaat, baik dari segi pendidikan maupun pelayanan kita di Rumah Sakit Ngurah. Karena kegiatan seperti ini akan memberikan dampak-dampak yang sangat positif terutama dalam hal-hal penanganan pasien yang terbaru, yang terupdate, yang tercanggih sebetulnya, dan semuanya itu adalah menguntungkan baik dari segi pendidikan maupun pelayanan karena kita akan mendapatkan standar kualitas pendidikan yang terbaik, tertinggi, dan selalu mendapatkan efek samping ke pelayanan yang akan jauh lebih baik dari hari ke hari. Sementara itu Profesor Dr. Putu Anda Tusta Adiputra menyatakan simposium ini menjadi agenda rutin yang bertujuan memperbaharui pengetahuan serta meningkatkan keterampilan para dokter khususnya dalam bidang bedah. Para peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Bali, namun juga dari sejumlah daerah di luar Bali, termasuk dari perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Selain simposium ilmiah, kegiatan PKB Bedah tahun ini juga menghadirkan berbagai agenda tambahan yang bersifat kompetitif dan edukatif. Mulai dari lomba presentasi kasus, lomba poster ilmiah, hingga kompetensi pengetahuan medis bertajuk Udayana Surgical Competition yang diikuti oleh berbagai institusi pendidikan kedokteran. Alumnus tentunya, baik itu di tingkat dokter umum maupun di tingkat spesialis bedah, agar mereka bisa mengupgrade baik itu keilmuan, sehingga sekaligus juga merupakan arena pembelajaran buat mereka agar tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu terbaru. Acara ini akan setiap tahun kita lakukan karena update ilmu itu kan memang pasti akan terus berlangsung. Karena di dalam dunia ilmu bedah segalanya cepat berlangsung dan cepat berkembang sehingga tidak ketinggalan. Jadi alumnus kita di sini tidak ketinggalan, dan juga mereka yang ada di
daerah merupakan arena untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para guru-gurunya, juga dengan teman-teman sejawatnya. Melalui kegiatan ini, para dokter juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar dan sejawatnya mengenai perkembangan terbaru di dunia bedah. Antusiasme peserta terlihat tinggi, terutama dalam sesi diskusi ilmiah, dan cerdas cermat pengetahuan medis sangat antusias diikuti para peserta. Kedepan, kegiatan PKB bedah diharapkan semakin dikenal luas dan menjadi wadah pembelajaran bagi para dokter, termasuk yang bertugas di daerah, agar tetap dapat memperbarui ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Winata, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Universitas Tri Atma Mulya kukuhkan guru besar pertama bidang pariwisata budaya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Universitas Tri Atma Mulya Dalung, Kabupaten Badung menggelar pengukuhan guru besar pertama dalam sejarah kampusnya. Pengukuhan ini diberikan kepada Profesor Inengah Subadre, guru besar bidang pariwisata budaya, melalui sidang senat terbuka yang berlangsung Jumat pagi di Aula Philadelphia, kampus setempat. Universitas Tri Atma Mulya secara resmi mengukuhkan Profesor Inengah Subadre sebagai guru besar bidang pariwisata budaya. Pengukuhan ini menjadi tonggak sejarah bagi Universitas Tri Atma Mulya karena merupakan guru besar pertama yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Proses pengukuhan dilaksanakan melalui sidang senat terbuka dan dipimpin langsung oleh Rektor Untrim Dr. Iketut Putra Suartana yang secara simbolis menyematkan atribut guru besar kepada Profesor Inengah Subadre. Rektor Universitas Tri Atma Mulya menyampaikan rasa bangga atas lahirnya profesor pertama di kampus tersebut. Ia berharap ke depan akan lahir lebih banyak profesor baru guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Rektor juga menambahkan pihak kampus terus mendorong peningkatan kualitas akademik para dosen melalui berbagai program termasuk pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Kami di Universitas Tri Atma Mulya merasa bersyukur dan berbangga karena sudah melahirkan satu orang profesor yang ini adalah suatu kebanggaan daripada universitas. Oleh karena itu kita berharap nantinya ada profesor-profesor baru lagi di Universitas Tri Atma Mulya sehingga apa yang menjadi
kebutuhan dan juga apa yang menjadi tujuan utama kita, meningkatkan pendidikan kita, kualitas pendidikan perguruan tinggi kita agar menjadi universitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu dalam orasi ilmiahnya, Profesor Inengah Subadre mengangkat topik mengenai fenomena toxic tourist dalam pariwisata budaya Bali. Ia menjelaskan bahwa pariwisata budaya Bali memberikan manfaat ekonomi yang besar, namun juga membawa tantangan baru akibat perilaku negatif sebagian wisatawan. Namun di sisi lain bahwa pengembangan pariwisata Bali dengan banyaknya mobilitas wisatawan dari seluruh dunia yang datang ke Bali juga mengakibatkan pengaruh budaya yang negatif, ya, yang disebut dengan toxic tourist, di mana wisatawan berperilaku negatif, ya, seperti penyalahgunaan visa, udah itu melakukan tindak kejahatan seperti cybercrime, sebagai drug dealers dan juga sebagai drug distributor, drug producer. Gitu. Nah ini mengidentifikasi bahwa pariwisata budaya itu memiliki dua aspek, ya, baik aspek positif maupun aspek negatif. Dengan lahirnya guru besar pertama ini, Universitas Triatmamulya berharap dapat terus meningkatkan kualitas akademik dan kontribusi keilmuan, khususnya dalam pengembangan pariwisata budaya Bali. Winata, Bali TV. ITKes Bali menggelar Dies Natalis ke-31 sekaligus wisuda ke-61 di Auditorium Kampus Tempat pada Sabtu 14 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, ITKes Bali kembali meneguhkan komitmennya untuk mencetak tenaga kesehatan profesional dan berdaya saing global. Dies Natalis ke-31 sekaligus wisuda ke-61 dibuka secara resmi oleh Rektor ITKes Bali, IGD Putu Dharma Suyasa. Turut hadir Ketua Yayasan YPPLPK Bali dan jajaran, Kepala LL Dikti Wilayah 8, perwakilan organisasi profesi kesehatan, dan undangan lainnya. Wisuda ke-61 ini diikuti oleh 181 wisudawan yang berasal dari sarjana keperawatan 132 orang, sarjana kebidanan RPL 41 orang, sarjana terapan keperawatan anestesiologi 2 orang, dan profesi nurse 6 orang wisudawan. Wisuda ditandai dengan pelantikan wisudawan dan pembacaan sumpah dan janji khusus bagi sarjana terapan anestesiologi dan profesi nurse yang dipandu oleh Rektor ITKes Bali didampingi rohaniawan. Rektor ITKes Bali, IGD Putu Dharma Suyasa mengatakan ITKes Bali telah mendapatkan akreditasi unggul tahun 2025. Ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus pematik semangat untuk terus mengukir prestasi dan melahirkan inovasi dalam rangka mencetak SDM tenaga kesehatan yang profesional, unggul dan berdampak bagi masyarakat. Sejalan dengan prestasi dan kualitas lulusan para wisudawan juga telah banyak terserap di dunia kerja, bahkan menjadi PMI bidang kesehatan di berbagai negara. Ketua Yayasan YPPLPK Bali, Ide Bagus Arka, menyatakan dukungan penuh untuk peningkatan kualitas perkuliahan di ITKes Bali. Ini sudah lebih dari 160 alumni bekerja di Jepang, kemudian puluhan sudah bekerja di Belanda dan Jerman. Minggu ini ada teman-teman dari Singapura mengontak saya untuk bisa mengirimkan minimal 50 orang tenaga perawat untuk bisa bekerja di Singapura. Dan menariknya Singapura ini adalah biasanya rekan-rekan yang kerja di Singapura dari Indonesia merupakan batu loncatan untuk Amerika. Jadi ngiring sama-sama Semeton Bali Perawat kita manfaatkan momen yang luar biasa ini. Lulusan-lulusan kita diminati oleh luar negeri, di samping Jepang dan lain sebagainya. Sekarang Singapura. Nah sekarang ke dalam kita bagaimana memotivasi lulusan kita supaya mempunyai mental global. Itu nanti. Sementara Ketua LL Dikti Wilayah 8 Dr. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengapresiasi akreditasi unggul yang diraih ITKes Bali dan berharap implementasi Tridharma Perguruan Tinggi ITKes Bali bisa berdampak terhadap masyarakat. Di usia yang matang ini, ITKes Bali kami amati semakin yakin sebagai pilar utama
bidang kesehatan di Bali. Wujud nyata jelas dari akreditasi UNRU. Dan selanjutnya dampak yang memang menjadi konsep pemerintah saat ini, konsistensi dan relevasi pendidikan jelas-jelas ditunjukkan oleh ITKes Bali. Para wisudawan juga memberikan apresiasi terhadap kualitas perkuliahan di ITKes Bali. Sangat bagus, yang merasa terbantu, apalagi yang sudah bekerja. Banyak kegiatan juga di tempat kerja, jadi para dosen semuanya sangat membantu kami. Disnatalis ke-31 sekaligus wisuda ke-61 diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada wisudawan berprestasi dan kepada para pemenang lomba-lomba dalam rangka Disnatalis ke-31. Riase, Bali TV. Pemkab Buleleng salurkan 8 ton lebih beras bagi warga terdampak banjir bandang. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit anak kulit. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi misangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan, para pinangita, miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, gelombang donasi terus berdatangan bagi warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kali ini pemerintah Kabupaten Buleleng bersama seluruh organisasi perangkat daerah OPD menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan berupa beras sebanyak 20 kg per keluarga diberikan kepada 437 kepala keluarga. Total beras yang disalurkan mencapai 8 ton 740 kg. Beras tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah Kabupaten Buleleng yang dikelola oleh Dinas Pertanian dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Buleleng. Pada pagi hari ini juga kami memberikan bantuan untuk kakak yang terdampak itu. Kami memberikan bantuan sebanyak 20 kg beras, 20 kilo masing-masing kakak. Dalam rangka pemulihan dan juga dalam rangka juga menyambut hari raya Nyepi dan Idul Fitri ini, supaya mereka betul-betul bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan menyambut hari raya ini tanpa ada rasa was-was lagi. Selain beras, bantuan lainnya juga turut disalurkan berupa kompor gas lengkap dengan regulator, paket sembako, kasur, serta sanitary kit yang merupakan kontribusi dari berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yasri Yuli, Bali TV.
Ketegangan konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian global, termasuk sektor pariwisata di Bali apabila berlangsung dalam waktu lama. Kondisi geopolitik yang tidak stabil dapat mempengaruhi mobilitas wisatawan internasional serta memicu kenaikan harga energi dunia. Pengamat pariwisata Panu Dianakun menilai situasi akan kembali normal apabila konflik tersebut dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Namun apabila perang berlangsung selama berbulan-bulan, dampaknya diperkirakan akan semakin luas dan dirasakan oleh banyak sektor ekonomi di berbagai negara. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya banyak pihak memperkirakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran hanya berlangsung singkat. Akan tetapi perkembangan yang terjadi menunjukkan situasi tidak sesederhana itu karena Amerika Serikat disebut memiliki kepentingan geopolitik untuk mengganti rezim di Iran dan mendorong munculnya pemimpin yang lebih berpihak kepada kepentingan Amerika. Apabila konflik terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Bali sebagai destinasi wisata internasional, tetapi juga terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Perang itu cepat selesai, aman malah. Tapi kalau berbulan-bulan, lama. Ramalan kita kalau lama perang ini akan ekonomi dunia krisis. Tidak hanya Bali, tapi yang itu masih bisa lewat utara. Orang Jerman, orang Inggris, cuma di sana kan kena dampak. Harga minyak akan naik, bla 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 kan begitu. Kira-kira begitu. Jika konflik meluas dan melibatkan lebih banyak negara, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pariwisata internasional diperkirakan akan semakin besar. Situasi ini membuat para pelaku industri pariwisata terus memantau dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi arus kunjungan wisatawan. Yana, Bali TV. Sementara itu, Bali masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan. Persoalan lingkungan seperti banjir, pengelolaan limbah, serta kondisi geopolitik dunia masih perlu menjadi perhatian dalam menjawab tantangan industri wisata Bali ke depan. Industri wisata Bali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bali yang pulih pesat pasca COVID-19. Saat ini industri wisata Bali berfokus pada pariwisata berkelanjutan, budaya lokal, serta pengembangan desa wisata dengan tantangan utama meliputi pembangunan, kebutuhan infrastruktur, dan tata kelola SDM. Berbagai strategi pengembangan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan industri wisata di masa depan sempat dibahas pada Simposium Internasional STBIS PNB 2026. Hal ini menjadi sarana pertukaran gagasan serta penyampaian hasil penelitian yang berkaitan dengan bisnis pariwisata berkelanjutan. Konsep berkelanjutan menjadi agenda global yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku industri pariwisata. Diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, serta lingkungan. Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan secara seimbang agar pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pentingnya menjaga kualitas sektor pariwisata Bali dengan menyeimbangkan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai ekonomi yang dihasilkan. Pendekatan tersebut dianggap penting agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat lokal. Kita sudah tidak punya opsi lagi. Kita mesti harus sustainable untuk kebutuhan survival lingkungan, planet bumi, dan juga untuk kita sendiri. Karena kalau sustainability itu kan kita sebutnya 3 ya. Sustainable secara ekonomi artinya perusahaan kita akan tetap berjalan. Di samping itu kita juga harus melihat sustainable socio-cultural, budaya dan sosial kita. Jadi masyarakat kita masih tetap well-being ya, meskipun kita punya tourism bisnis, punya banyak dan terpenting lagi adalah sustainable secara internasional. Selain tantangan lokal, perkembangan situasi global juga mulai mempengaruhi sektor pariwisata Bali. Sejumlah penerbangan dari kawasan Eropa Timur Tengah sempat dibatalkan akibat ketegangan geopolitik yang mempengaruhi operasional beberapa bandara di wilayah tersebut. Yang sekarang ini yang paling menjadi titik berat masalahnya itu yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah yang pertama masalah sampah, pengelolaan sampah. Yang kedua masalah air. Ketiga, dengan adanya isu perang Amerika-Iran itu akan berdampak kepada
kelangkaan energi. Yang keempat, masalah paling krusial itu adalah masalah macet. Para akademisi, praktisi industri, serta pemangku kepentingan diharapkan dapat bertukar ide dan pengalaman serta menghasilkan berbagai rekomendasi konkret yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali pada masa mendatang. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pasca renovasi Meru Tumpang Solas Pura Ulun Danu Batur di Plaspas. Semangat meguli kota Paris edot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, masyarakat Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli melaksanakan upacara melaspas dan ngentek linggih Meru Tumpang Solas Pura Ulun Danu Batur pada Rabu tanggal 11 Maret 2025. Upacara peresmian secara niskala tersebut dilaksanakan pasca pelaksanaan renovasi Palinggih yang dilakukan sejak bulan November 2025 lalu. Upacara melaspas dan ngentek linggih Meru Tumpang Solas merupakan linggas tanah Ide Batari Sakti Dewi Danu yang dilaksanakan dengan sejumlah rangkaian. Dimulai dari Bakti Pioning tanggal 5 Maret, Nunas Tirta Semeru Agung, Sabto Lingga Giri Bali Dwipa, Pusering Jagat, Purojati dan Tri Kayangan Desa pada 7 Maret. Dilanjutkan Mendak Ide Batara Tirta Semeru Agung tanggal 8 Maret, Caru Resigana, Melaspas Mupuk Pedagingan tanggal 10 Maret. Serta Mendak Nuntun, Nyangling, Ngentek Linggih, dan Bakti Ayaban tanggal 11 Maret. Pangemong Pura Ulun Danu Batur Jero Gede Duhuran Batur mengatakan upacara Ngentek Linggih tersebut dipimpin oleh Sulinggih Siwa Buddha. Sementara itu Caru Resigana dipimpin oleh Tri Sadaka yang juga disaksikan Ide Dalam Semara Putra dari Puri Klungkung serta puri-puri lainnya sejebak Bali. Demikian juga dari Guru Wisesa, Prajuru Desa Batun Sendi Ide Batari serta para bakte lainnya. Pemargi pemelaspasan Meru Tumpang Solas Linggih Ide Batari Danu. Linggih Ide Batari Danu santukan ampun agak rusak. Terus ke Becikang di hampir tigang sasih kepungkur amang gibi sampun maplaspas amangkin iki mendem pedagingane. Sesampun mendem pedagingane, wow ide malih melinggih di
di pelinggih dia. Sampun apa ni ke, ampun puput acara melanturan ring purnama ke dasa malih. Jero Gede menambahkan Meru Tumpang Solas, linggih Ide Batari Sakti Dewi Danu terakhir kali direnovasi pada tahun 1973. Selama rentang tahun tersebut, beberapa kali telah dilakukan pergantian atap yang menggunakan ijog. Pada tahun 2025, renovasi dilakukan karena kondisi tubuh bangunan yang sudah mengalami lapuk parah di bagian belakang. Awalnya material menggunakan batu padas, namun dipandang tidak terlalu cocok dengan kondisi cuaca yang ekstrim, sehingga diputuskan untuk mengganti pondasi dengan batu lava Gunung Batur yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Dalam pembangunan tetap mempertahankan sukat dan simbol-simbol dalam palinggih agar tidak mengurangi makna. Daun pintu yang konon merupakan daun pintu dari Meru di Pura Ulun Danu Batur sebelum 1926 juga tetap digunakan karena kondisinya juga masih sangat baik. Pembangunan Meru Tumpang Solas Linggastana Ide Batari Sakti Dewi Danu dilakukan secara kolaboratif. Sebagian dana pembangunan yang memakan anggaran kurang lebih 2 miliar rupiah tersebut merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Badung. Selain itu juga ada punio para bakte serta punio dari usaha Due Desa Adat Batur. Tim Liputan Bali TV. Jelang Karya Tower Kesange yang akan diselenggarakan 18 Maret 2026 mendatang, beragam persiapan telah dilaksanakan. Dari pantauan Tim Liputan Bali TV, persiapan sudah dilaksanakan hampir 90%, tinggal persiapan akhir dan pemesanan wastra piranti upekara. Dari pantauan Tim Liputan Bali TV, lokasi Tower Kesange yang berlokasi di Jabo Pura Basukian Puseh Jagat, persiapan sudah memasuki tahap akhir dan tinggal pemasangan wastra. Menurut petugas pecalang di Pura Besakih, hari ini para pekerja atau pengayah tidak bekerja karena bertepatan dengan Tumpek Wayang dan Kajeng Kliwon. Pekerja atau pengayah akan kembali melakukan persiapan keesokan harinya. Sementara para pedagang di areal Jabo Pura Penataran Agung Besakih tampak ceria karena hari ini bertepatan dengan piodalan di beberapa pura pedarman yang bertepatan dengan Tumpek Wayang. Para pedagang pun ikut kecipratan rezeki seperti pentuturan pedagang sayur serombot Tan Rani dan pedagang sate ikan tuna dan sate babi Bumade. Dikatakan setiap hari ada saja pembeli yang mampir ke lapaknya dan akan bertambah ramai jika ada piodalan di pedarman atau karya agung di Pura Besakih. Kita tiap hari ngadolan. Ya, cuma pas hari odalan aja. Campur Ibu. Sate, Pak. Coba. Bene, Pak. Tergantung selera nih. Habis tapi ikan. Kebanyakan alergi ikan. Ikan napi nih ikan. Ikan. Agus Sudiatmike, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Kanapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.